Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Lindawati, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Menurut Wolfinger, tahun 1994, halaman 133, kurikulum pembelajaran terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Aspek perkembangan anak ada 6, yaitu ada agama moral, seni, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional. Capaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Pada kelompok A di TK Islam Rasis, pada perkembangan nilai agama moralnya sudah terlihat dari cara pengucapan, salam ketika masuk kelas, mengucapkan doa sebelum dan sesudah kegiatan, membaca surah-surah pendek, mempraktekkan gerakan sholat, dan lain-lain. Untuk perkembangan kognitif di kelompok A ini sudah berkembang sesuai harapan. Dapat mengetahui banyak sedikit pada benda, panjang pendek benda, mengetahui lambang bilangan dan huruf, mengklarifikasikan kelompok benda yang sama, dan lain-lain. Untuk perkembangan fisik motoriknya, seperti anak mampu membuat play-doh, menirukan gerakan sederhana seperti menirukan binatang, pesawat terbang, pohon yang jatuh atau tertiup dengan angin, dan anak dapat melompat-lompat, menaiki anak tangga, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan. Untuk perkembangan bahasa, yaitu anak dapat bercerita, anak dapat melakukan tanya jawab ketika pembelajaran, mampu mengerti 2 perintah, yaitu seperti membuka sepatu dan masuk kelas. Untuk perkembangan seninya, yaitu anak dapat menunjukkan hasil karyanya seperti mengkolase, membentuk, menggunting dengan baik. Anak dapat memainkan alat musik seperti bermain marching band, mengikuti irama. Anak dapat menyanyi, anak dapat menari diiringi dengan musik dan sesuai dengan gerakan yang dicontohkan oleh guru. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, yaitu anak sudah mampu dalam menunjukkan rasa empati atau mau berbagi kepada teman atau gurunya, seperti berbagi mainan, makanan, dan bermain bersama-sama dengan temannya. Anak dapat mengantri pada saat mencuci tangan atau berbaris pada saat upacara bendera. Untuk perkembangan akademis di TK Islam Rasis, seperti matematika permulaan, kemampuan menulis, membaca sudah terimplementasikan. Untuk kemampuan matematika permula yaitu berkenaan dengan pola-pola, urutan, pengklarifikasian, ukuran, konsep bilangan, korespondensi satu-satu, konsep bentuk geometri, melakukan estimasi seperti pengolahan data sederhana dengan manipulasi dan menggunakan media-media konkret sebelum mengoperasikan simbol-simbol abstrak, serta melakukan interaksi melalui bermain. Dari matematika dasar tersebut, di TK Rasis menerapkan pengklarifikasian, konsep bilangan, korespondensi satu-satu. Contohnya seperti anak dapat mengetahui banyak dan sedikit benda, panjang pendek benda, bermain geometri atau balok, dengan menggunakan bangunan yang dibentuk anak. Lalu korespondensi satu-satu seperti menghitung benda sesuai angka dan lain-lain. Untuk kemampuan membacanya, bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Pengembangan bahasa pada anak usia 4-6 tahun menekankan pada perkembangan mendengar, berbicara, dan awal membaca atau membaca awal. Untuk meningkatkan membaca di kelompok TK Islam Rasis, yaitu anak bercerita apa yang dia ketahui setelah pembelajaran selesai, dan mengajarkan anak dengan mengenal huruf-huruf seperti menambahkan huruf dan membacanya. Lalu kemampuan menulis. Menulis merupakan tugas kompleks yang membutuhkan integrasi berbagai sensoris motor, persepsi visual, persepsi
intelektual motor, dan keterampilan kognitif. Dalam kemampuan menulis, anak dapat dilatih dengan motorik halusnya seperti meremas, menggenggam. Contohnya seperti membuat play-doh, membentuk tanah liat, bermain pasir, dan lain-lain. Dalam mengembangkan motorik halusnya, anak dapat menggunakan pensil dan menulis dengan baik. Untuk media pembelajaran yang digunakan di TK Arasis yaitu media visual, media audio, dan media lingkungan bermain. Metode yang digunakan di TK Islam Arasis yaitu metode cerita, metode ceramah, metode tanya jawab, dan eksperimen bermain. Lalu tipe gaya belajar di TK Islam Arasis yaitu dengan gaya belajar visual, yaitu kemampuan belajar dengan melihat, lalu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melibatkan gaya gerak seperti menari dan olahraga, dan gaya belajar auditori, yaitu indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Lalu untuk sumber belajar menggunakan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang STTPA, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Lalu Permendikbud 146 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari penggunaan Permendikbud 137 dan 146 ini, guru dapat membuat prota, program semester, program tahunan, prosem, program semester, RPPM, dan RPPH. Lalu penilaian anak. Model-model pembelajaran terpadu terdiri ada 10 model. Di antaranya yaitu 1. Model penggalan atau fragmented. Yang kedua, mode keterhubungan atau connected. Yang ketiga, mode sarang atau nested. Yang keempat, mode urutan atau rangkaian. Yang kelima, mode bagian atau shared. Yang keenam, mode jaring laba-laba atau webbed. Yang ketujuh, mode galur itu derded. Yang kedelapan, mode keterpaduan. Yang kesembilan, mode celupan. Yang kesepuluh, mode jaringan. Untuk mode penggalan atau fragmented, yaitu merupakan suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pembelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pembelajaran lain. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Yang kedua, mode keterhubungan atau connected. Mode pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilaksanakan pada hari berikutnya. Bahkan ide-idenya dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Yang ketiga, mode sarang atau nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam pengisian, membentuk ungkapan, dan menulis puisi. Yang keempat, mode urutan atau rangkaian. Model ini merupakan mode pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal, sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Yang kelima, mode bagian atau shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pembelajaran atau lebih. Butiran-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya, dalam bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang keenam, mode jaringan laba-laba atau webbed. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran.
Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pembelajaran tertentu maupun lintas mata pembelajaran. Lalu yang ketujuh, mode galur atau DERDET merupakan mode pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kegiatan-kegiatan, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk DERDET ini berfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Yang kedelapan, mode keterpaduan atau integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pembelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pembelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Yang kesembilan, mode celupan atau immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mode jaringan atau networked, merupakan mode pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntunan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda. Lalu mode pembelajaran. Model yang digunakan di TK Islam Rasis yaitu model connected atau terhubung. Guru sudah terlebih dahulu menyiapkan prota, program tahunan, prosem, program semester, RPPM, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan bahan ajar yang digunakan pada saat di kelas, yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak dan penilaiannya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Contoh dalam pengaplikasian guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak, seperti pada hari itu bertemakan dengan tanaman obat. Dimulai dengan guru bercakap-cakap tentang jenis tanaman obat dan fungsinya, lalu masuk kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan-kegiatan tersebut harus sesuai dengan aspek-aspek perkembangan anak. Kelebihan dan kekurangan mode connected. Yang pertama, kelebihan mode connected yaitu A. Dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar, seperti halnya suatu mata pelajaran yang berfokus pada satu aspek. Yang B. Konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Yang C. Mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara beransur-ansur, dan mempermudah transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam pemecahan masalah. Untuk kekurangan mode connected ini, yang pertama, yang A, berbagai mata pelajaran di dalam mode ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang B, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap berfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Yang C, usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. Sekian dari presentasi saya dalam pembelajaran terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.